Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sekarang kita berada di situs Watesumpak, atau kalau di papan informasinya ditulis Candi Watesumpak. Situs ini merupakan situs bersejarah dan diperkirakan merupakan peninggalan Majapahit. Letaknya di Dusun Watesumpak, oleh karena itu dinamakan situs Watesumpak atau Candi Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Situs ini memang berada di sekitar areal persawahan, dan kalau kita lihat areal masuknya, jalannya cukup sempit karena memang areal persawahan aslinya. Mungkin hanya cocok untuk satu mobil saja. Awalnya memang situs Watesumpak ini ditemukan secara tidak sengaja, yaitu sekitar tahun 2008 oleh penduduk yang memang mata pencariannya sebagai pembuat batu bata. Nah, ketika dia mencakul tanah gundukan ini, memang tujuannya untuk membuat batu bata. Tanpa sengaja mata cangkulnya menyentuh struktur bangunan berbahan batu bata seperti ini, dan seketika itu juga temuannya tersebut langsung dilaporkan ke BPJB Jawa Timur. Pada tahun 2022, BPJB Jawa Timur akhirnya melakukan ekskavasi di situs ini selama kurang lebih 10 hari, yaitu tanggal 17 sampai 26 September 2022. Dan inilah hasil dari ekskavasi yang dilakukan tahun 2022. Kita lihat di depan ini memang agak melengkung. Kita bisa lihat teman-teman, strukturnya memang agak melengkung. Yang deretan batu bata di depan ini melengkung. Ini memang karena dulunya di tempat ini, menurut informasi yang kami dengar, digunakan sebagai sentra pembuatan batu bata. Ketika membuat batu bata, otomatis ada kendaraan yang mengangkut material dari tempat ini, sehingga secara tidak sengaja beban berat tersebut mempengaruhi beberapa struktur yang berada di situs Watesumpak ini, hingga di beberapa tempat kondisinya tidak sesuai dengan kondisi waktu dulu. Luas area situs Watesumpak ini diperkirakan sekitar 20 kali 20 meter. Dan di situs ini ditemukan beberapa struktur bangunan yang mengarah pada bagian dari kompleks pemukiman. Hal ini melihat ada pola sudut bangunan, pembagian ruang, dan temuan-temuan lepas. Hal ini menunjukkan bahwa kompleks ini dulunya digunakan sebagai pemukiman kalangan elit bangsawan Majapahit. Dan ini juga ada relief yang cukup unik yang menghiasi dinding dari situs Watesumpak. Serta tambahan informasi teman-teman, waktu diadakan ekskavasi di tempat ini ditemukan kerangka manusia yang membujur arah utara selatan
Tapi sekarang kerangka tersebut sudah dipindahkan ke tempat yang semestinya. Karena memang area situs ini berada tepat di tengah-tengah persawahan, maka hembusan angin yang cukup semilir-semilir dan lumayan kencang kita rasakan ketika kita berada di tengah-tengah situs Wates Sumpa ini. Cukup sejuk disebabkan di sekelilingnya banyak sekali kita jumpai pohon-pohon yang cukup besar. Selain struktur batu bata yang kita jumpai di depan tadi teman-teman, ini juga ada temuan lepas di beberapa objek. Antara lain kita jumpai ada batu pipisan. Ini juga ada 2 buah fragmen batu lumpang bata kuno di depannya ini yang kondisinya masih cukup lumayan baik. Kemudian sisi belakangnya ini teman-teman, atau sisi sebelah timur, memang tidak banyak struktur batu bata yang kita lihat di sini, hanya beberapa saja yang tampak. Dan menurut informasi juga di depannya sana sebelah timur masih ada potensi gundukan tanah, mungkin peninggalan zaman dulu juga. Nah, sekarang kita menuju ke sebelah atas ini teman-teman. Inilah yang paling mencolok, kelihatannya seperti makam, tapi kita periksa dulu apakah memang ada makam di sini. Ternyata ada teman-teman, sekitar 4 makam ini. Ini menurut masyarakat sekitar dinamakan makam Mbah Surobenco, kemudian makam Mbah Suradipo, makam Mbah Suradiman, dan satu lagi makam Penanda. Kita tidak tahu apakah ini memang makam asli ataukah makam yang lain, dikarenakan banyak sekali situs zaman Majapahit bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan makam-makam. Dan ini struktur di sisi selatan, tidak terlalu banyak yang bisa kita jumpai karena memang kerusakan di sisi ini cukup parah. Disebabkan di sini tempat pembuatan batu bata merah sekaligus sebagai tempat pembakaran batu bata merah. Oleh karena itu banyak sekali kita jumpai bekas-bekas abu dari pembakaran batu bata merah. Dan di depannya ini juga ada tumpukan atau runtuhan batu bata. Kita tidak tahu apakah memang dari sebelahnya ini atau dari depannya yang roboh ataukah memang tersendiri. Tapi memang struktur di depannya ini memang sudah sedikit miring, tampak sudah diberi alat penyangga agar tidak sampai roboh. Menurut pemaparan dari Bapak Vidi Susanto, yaitu seorang arkeolog BPK wilayah 11 Jatim yang kami kutip dari Radar Mojokerto, beliau mengatakan bahwa permukiman warga biasa itu berjajar dan tidak memiliki atau dibatasi pagar. Sedangkan situs Wates Sumpa ini pemukiman dengan pembagian ruang yang bisa saja terindikasi ke bangunan sakral dan profan. Hunian bangsawan dengan masyarakat biasa pada zaman Majapahit tampaknya memang berbeda.
bangsawan tinggal di kawasan ibu kota yang diyakini berada di Kecamatan Trowulan ini. Tempat tinggal bangsawan elit lingkaran istana ini berupa gugusan bangunan berpagar yang lazim disebut pawukon. Istilah ini disebut Empu Perpanca dalam kitabnya yaitu Negara Kertagama. Ya, demikianlah kawan informasi yang bisa kami sampaikan tentang situs Watu Sumpah ini. Apakah ini memang pemukiman elit bangsawan dan penggawa kerajaan Majapahit? Dan siapakah yang tinggal di lingkungan elit ini? Apakah penggawa-penggawa lingkaran inti ataukah yang lainnya? Kita belum tahu banyak, dikarenakan masih banyak tempat yang perlu diekskavasi oleh para arkeolog untuk mengumpulkan data-data informasi penunjang terkait dengan situs Watu Sumpah ini, dan semoga kedepannya dipermudah untuk arkeolog mengadakan ekskavasi lanjutan di tempat ini. Rahayu.